Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Lestari dari kelas manajemen C dengan NIM 34021900054. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 mengenai Profitability Index, kemudian Break Even Point, kemudian Profitability Ratio, untuk yang terakhir Benefit Cost Ratio. Nah, untuk yang pertama, cara pengerjaannya di sini saya mengambil dari untuk mesin A mesin B mengambil dari NPV. Kemudian untuk cara pengerjaan Profitability Index sendiri yaitu kita tambahkan sama dengan kemudian total percent value dibagi dengan initial investment, enter. Kemudian untuk mesin B sama ya, kita tambahkan sama dengan kemudian total percent value dibagi dengan initial investment, enter. Nah, untuk jumlahnya untuk mesin A 1,71 dan untuk mesin B yaitu 1,27. Kemudian untuk BEP di sini ada soal yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, untuk analisis BEP pendekatan matematik, di sini ada jumlah produk 20.000 dan harga jual per unit 250. Untuk cara mentotalkan penjualannya yaitu dengan sama dengan kemudian jumlah produk dikali dengan harga jual per unit, enter. Nah, untuk total penjualannya yaitu 5 juta. Nah, kemudian di sini ada biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2.500.000 ya, sesuai dengan soal. Nah, gimana sih untuk menghitung BEP dalam unit? Nah, kita tambahkan sama dengan kemudian biaya tetap, kemudian kita bagi kemudian tambahkan kurung, kemudian harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, enter. Nah, untuk BEP dalam unit yaitu 16.000 yang artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Nah, untuk BEP dalam rupiah yaitu kita tambahkan sama dengan kemudian biaya tetap dibagi tambahkan kurung 1 kurangi biaya variabel per unit, kemudian dibagi harga jual per unit, enter. Nah, untuk BEP dalam rupiah yaitu 4 juta yang artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 jutanya. Jadi di sini BEP dalam unit 16.000, kemudian BEP dalam rupiah yaitu 4 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu profitability ratio. Nah, untuk profitability ratio, dalam profitability ratio ada 4 tahapan, yaitu untuk yang pertama profit margin atau PM ya. Dengan kasus PT Nisrina Sidikin Alia mempunyai data dengan NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan kemudian NS tahun 2011 yaitu sebesar 24 juta. Kemudian untuk cara menghitung profit marginnya yaitu kita tambahkan sama dengan kemudian 4 juta dibagi dengan 24 juta kemudian dikali dengan 100%. Nah, jumlahnya yaitu 16,67%. Kemudian untuk yang kedua yaitu earning power atau EP. Untuk cara pengerjaannya di sini masalah kasusnya PD Wafa mempunyai data sebagai berikut.
NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, dan TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Nah, kemudian untuk menjumlahkan atau menghitung earning power-nya, yaitu kita tambahkan sama dengan kemudian 4 juta dibagi dengan 15 juta, kemudian kita kali 100. Oh, sebentar, salah. 4 juta dibagi dengan 15 juta, kemudian kita kali 100%. Nah, untuk jumlahnya yaitu menjadi 26,7%. Kemudian untuk yang ketiga yaitu return on investment. Di sini ada si Kaisa mempunyai data NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, kemudian TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Nah, untuk cara menghitung return of investment-nya yaitu kita tambahkan sama dengan kemudian 4 juta dibagi dengan 12 juta, kemudian kali 100%. Nah, untuk jumlah ROI-nya yaitu 33,3%. Kemudian untuk yang terakhir yaitu rentabilitas modal sendiri. Di sini ada PT Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, untuk bunga 5%, pajak 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Kemudian di sini ada NOP 10 juta, interest 5%, taxes atau pajak 10%. Nah, untuk cara menghitung ET-nya yaitu kita tambahkan sama dengan kemudian 10 juta dikurangi kemudian tambahkan kurung buka, kemudian 10 juta dikali dengan interest, kemudian tambah NOP atau 10 juta, kemudian kita kali dengan pajak 10%, kita kurung enter. Nah, untuk jumlahnya yaitu 8.500.000. Nah, di sini saya sebelumnya sudah ditambahkan tabel ya agar mempermudah. Kemudian untuk EAT di sini kita tambahkan sama dengan, kemudian ambil dari sini, enter. Nah, untuk modal sendiri yaitu 20 juta, dan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri di sini kita tambahkan sama dengan kemudian 8.500.000 dibagi dengan modal sendiri 20 juta, kemudian kita kali 100%. Enter. Nah, jadi di sini untuk rentabilitas modal sendiri yaitu 42,5%. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu benefit cost ratio. Di sini suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar, ditentukan harga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, kemudian di sini untuk cara menghitung total biayanya kita tambahkan sama dengan kemudian initial investment. Kita tambahkan kurung buka ya, kemudian initial investment kita kali, kemudian tambah kali dengan 5% atau rate, kemudian kita kurung, kemudian kita tambah dengan
initial investment kurang lagi initial investment, kemudian dikurangi dengan initial investment kemudian dikali nilai residu, kemudian kurung dibagi depresiasi, nah kemudian ditambah biaya operasional. Nah untuk total biayanya yaitu 100 juta ya. Kemudian untuk benefit cost ratio-nya yaitu kita hitung menggunakan cara sama dengan, kemudian benefit per tahun dibagi dengan total biaya yaitu 100 juta. Kita enter dan hasilnya yaitu 1,26%. Kemudian di sini ada benefit cost ratio tidak tetap. Nah, di sini ada kasus suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional 20 juta, keuntungan proyek pengairan tersebut 126 juta per tahun. Kemudian di sini untuk menghitung benefit cost ratio tahun pertama yaitu untuk menghitung BC rasio tahun pertama yaitu dengan tambahan sama dengan, kemudian benefit per tahun dibagi dengan total biaya yaitu 100 juta. Nah hasilnya 1,26 ya. Kemudian untuk tahun kedua, untuk biaya tahun kedua kita tambahkan sama dengan, kemudian benefit per tahun dibagi dengan total biaya, nah 1,15. Kemudian untuk biaya tahun ketiga ya, untuk biaya tahun ketiga sama, yaitu kita tambahkan sama dengan, kemudian benefit per tahun dibagi dengan total biaya, enter. Nah jadi hasilnya 0,9. Nah jadi untuk cara pengerjaan profitability index BEP, profitability ratio dan benefit cost ratio, pengerjaannya seperti itu ya teman-teman. Di sini nah profitability index, break even point, kemudian profitability ratio, kemudian BC, seperti itu. Sekian pengerjaan tugas untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.